Wah. Hei, 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 hei. Bangun, bangun, hei. Waduh, aduh, aduh, aduh. Bangun, 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 bangun. Enak aja. Ayo bangun, bangun. Aduh. Paduka Ratu. Kalian di sini bukan buat liburan. Bangun. Pagi banget banguninnya. Paduka Ratu sudah nggak sabar ya dengar cerita dari saya. Jangan GR kamu. Ibundaku tuh udah nggak mau denger cerita kamu lagi. Dan saatnya kalian berdua untuk dihukum. Tapi Ibunda Ratu, Fatimah, saya sudah bilang berkali-kali, jangan panggil saya Ibunda Ratu. Kamu tuh cuma anak tiri. iya maaf Paduka Ratu. Tapi semalam Paduka Ratu bilang Paduka Ratu masih mau mendengarkan cerita dari mereka. Mungkin Paduka Ratu boleh ngasih mereka kesempatan untuk cerita lagi. Kamu jangan coba-coba mempengaruhi ibundaku ya. Mereka ini pencuri dan hukumannya sudah lama tertunda. Alia betul, sudah basi cerita. Sekarang saatnya kalian berdua dihukum gantung di hadapan rakyat. Kak, kita harus melakukan sesuatu. Nawas nggak mau digantung. Iya, Nawas. Kamu lagi mikir. Kamu lihat teman-teman kamu yang sok pintar itu sudah tidak bisa menghindar lagi dari hukuman. Mak mau. Au. Betul sekali. Sebentar lagi mereka cuma bisa bercerita tentang kuburan. Kalau kuburan grup band sih enak. Lupa lagi syairnya. Aye, ini kuburan beneran. Yang ada serem. Dan juga lumayan buat kita sebagai hiburan. Sebenarnya aku sedih juga. Aku merasa kehilangan mendengar cerita mereka. Cerita mereka bagus-bagus soalnya. Aduh, Ibunda, cerita mereka tuh masih standar. Di luar sana masih ada tukang cerita yang lebih bagus dari mereka. Benar? Iya. Oke. Sebetulnya aku paling suka pertunjukan seperti ini. Semua rakyat kumpul, ada algojo, ada orang yang akan dipenggal. Suka sekali. Iya, Ibunda, sama seperti anakmu ini. Ibunda Ratu, mereka itu nggak bersalah, mereka bukan pencuri. Ibunda Ratu sudah menghukum orang yang nggak bersalah. Pokoknya salah atau enggak, yang penting seru. Mak mau. Au. Ush. Aku nggak bisa ngeliat mereka digantung. Hey, Fatimah, kamu harus lihat teman-teman kamu yang menjijikannya sama kayak kamu itu akan mati digantung. Kamu gak mau lihat kali ya? Tidak. Diam di sini. Nawas, jangan nangis. Kakak punya rencana apa? Udah, kamu tunggu aja. Jangan nangis, ya. Bocah pencuri. Kenapa kamu senyum-senyum seperti itu? Hah? Algojo, tunggu apa lagi? Cepat gantung mereka. Cepat lalu. Jangan, Nawas. Jangan kasih tahu mereka. Jangan kasih tahu bagaimana Bawang Putih hamil. Dan jangan kasih tahu juga bagaimana raksasa nyerang mereka. Stop! Apa? Bawang Putih hamil? Gak bisa, gak bisa. Ini saya harus tahu kelanjutan ceritanya. Saya mau turun, saya mau turun, saya mau turun.
Iya, Paduka Ratu. Bang Putih hamil setelah menikah dengan Pangeran Brajaya. Iya, saya tahu, tapi kenapa cepat sekali hamilnya? Terus tadi ada raksasa Sandikala. Itu dia siapa? Siapa dia? Paduka Ratu sih. Saya mau cerita malah dihukum duluan. Makanya biarin saya cerita dulu, Paduka Ratu. Ibunda, jangan dengarkan bocah ini. Mereka cuma ingin mengulur waktu supaya hukumannya tertunda. Sudahlah Paduka Ratu, ini nggak usah di-cancel lagi. Kapan kita dapat bonusnya? Kamu tuh ya. Kalau ngomongin bonus paling cepat. Tapi kalau saya suruh, saya panggil paling lama datangnya. Kayak anak sekolahan pakai dijewer. Menurut saya, hukuman dibatalkan. Cepat ceritakan kenapa bawang putih itu bisa hamil. Lalu apa hubungannya dengan raksasa yang tadi kamu bilang? Kak, cepetan keburu Ratu ngambek. Awas ya, kalau nggak seru ceritanya. Iya, Ibunda. Kalau misalnya Alia melihat Ibunda bosan mendengar cerita mereka, kita gantung saja langsung mereka. Mak mau. Au. Betul, Paduka Ratu. Beta setuju. Langsung digantung, langsung keluar bonus. Stop! Kalian berdua kerja nggak bener. Ngomongnya cuma bonus, 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 bonus terus. Tapi tolong jangan Ratu. Kasih Abu kesempatan dulu untuk cerita. Jangan didesak juga, nanti dia stres. Baik, Paduka Ratu. Saya akan bercerita. Jadi begini ceritanya. Sepertinya burung hantu raksasa Sandikala akan segera datang. Cepat kalian peringatkan warga. Sandiko jawab, Pate. Aku berhasil menutup matahari dengan kekuatan. Aku Sandikala. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Sekarang tugasmu. Tugasku sudah selesai menutup matahari. Pak, jangan keluar rumah. Raksasa Sandikala akan datang. Segera masuk, Bu. Bahaya, Bu. Kenapa mataharinya? Kok jadi gelap? Iya, ini kan masih siang. Anak-anak. Anak-anak. Cepat kalian semua masuk ke istana. Raksasa Sandikala akan datang. Apa? Raksasa Sandikala? Iya, raksasa Sandikala baru saja menutup matahari dengan kekuatannya. Dan bila gelap datang, akan muncul seekor burung hantu raksasa piaranya. Burung hantu? Iya, burung hantu. Sudahlah, cepat kalian kembali istana. Cepat. Aku mencium bau kelezatan. Ini adalah kelezatan dari Kerajaan Ningsirwangi. Sudah lama aku tidak memakan daging manusia. Hei burung hantu, cepat kau cari anak-anak itu. Aku sudah lapar. Si Untung kenapa ngembek mulu sih? Suara api. Suara burung hantu. Ayo kita lari. Itu burung hantunya. Tolong. Ada burung hantu raksasa. Tolong. Tolong.
Kang Mas. Sakit, Bu. Kang. Apa ini? Kenapa aku bisa terpental? Kipati, matahari sudah mulai muncul. Syukurlah. Tapi ini aneh. Kenapa tiba-tiba Sandikala melepaskan matahari? Burung hantu, pasti kau tidak bisa melihat. Dasar burung hantu, bisanya hanya menjadi raja kegelapan. Kami akan kembali. Diam kalian semua. Sebentar lagi, kalian akan menjadi santapanku. Lama aku tidak memakan daging manusia. Mas, bayi perempuan kita cantik seperti kamu. Bayi laki-laki kita juga tampan seperti Kang Mas. Dia kan anak pangeran. Anak bawang putih juga. Istri yang cantik dan baik hati. Kang Mas. Bayi ini mempunyai tanda istimewa. Mereka sudah ditakdirkan sama Gusti Allah menjadi raja yang besar. Amin. Aku akan memberikan nama anak laki-laki. Aku beri nama Bintang. Dan bayi perempuan ini aku beri nama Bulan. Lalu, anak bawang putih tersebut diberi nama Bulan dan Bintang. Kok berhenti? Kenapa nggak dilanjutkan ceritanya? Iya, Kabu nggak bisa ngelanjutin cerita ini. Kabu butuh makanan yang bergizi. Kayak ayam. Heh, bocah kecil. Banyak alasan sekali ya kamu. Cepat lanjutkan ceritanya. Kak, disuruh lanjutin cerita. Aduh, Nawas. Kakak nggak kuat. Lemes banget. Saya tidak melihat koki gendut itu. Di mana si Maimunah? Paduka Ratu. Itu si Gemrot, dia ada di dapur. Biasa, teman-temannya kan kalau ngedari sop kambing, sop jagung, terus penggorengan, bumbu dapur, semua lengkap sama dia. Suruh dia masak ayam buat mereka, biar mereka bisa melanjutkan cerita mereka. Siap, Paduka Ratu. Berangkat. Mohon maaf. Wah, makanannya banyak sekali. Iya, enak-enak lagi, Nawas. Tapi aku nggak tega, Kak. Kita makan enak di sini. Sedangkan yang di luar
masih banyak yang kelaparan. Tenang, ntar kakak pikirin. Alah, sudahlah, makan sajalah. Banyak kali cingkunek kau. Makan aja susah. Ayo, tunggu apa lagi? Dimakan. Mohon maaf Paduka Ratu, tapi kami tidak nafsu makan kalau sendirian. Bagaimana kalau kita makan bersama-sama? Kalian itu banyak sekali syaratnya. Alia, Fatimah, tolong temani mereka makan. Ih, aduh, enggak deh Bunda. Saya nggak mau makan bareng mereka. Terus gimana Paduka Ratu? Kami tetap tidak nafsu makan kalau tidak makan ramai-ramai. Kalau begitu kalian boleh ajak siapa aja untuk makan dengan kalian. Ya? Kita boleh ajak anak-anak miskin makan di sini ya, Ratu. Anak miskin lagi. Iya Paduka Ratu. Kata Ratu kan siapa aja boleh diajak. Wan Abdul, Wan Gafur, bawa anak-anak miskin itu ke sini mumpung mereka bisa makan enak. Siap, siap. Ah, repot kali kau. Lapor Pak Penasihat. Anak miskin sudah saya panggil. Itu namanya baru very good. Mantap. Kerja bagus. Terus kira-kira ada berapa orang? Anak miskin ada 1 orang. Nah, ini betul-betul cerdas. Mantap. Bagus, bagus. Tapi Pak, temannya banyak. Aduh. Ya Allah. Tap. Aduh, tenang. Yang tertib dong, yang tertib. Mak mau. Au. Aduh, pada mau ketek lagi nih. Atas perintah Ratu Bilqis, kalian boleh makan di istana. Jadi kayak ganti. Abu dan Nawas sungguh anak yang baik. Mereka lagi susah aja, masih sempat mikirin anak-anak miskin lain. Fatimah, kamu pikir teman-teman kamu yang menjijikan yang sama kayak kamu itu bisa makan enak di sini? Tidak. Aku akan buat perhitungan buat mereka. Kak, mau kemana? Kalian nggak seneng liat mereka makan? Mereka cuma orang miskin, Kak. Aku nggak peduli, Fatimah. Mereka itu nggak pantas ada di istana. Berhenti anak-anak yang sangat menjijikan. Maksud aku anak-anak yang sangat menyenangkan. Hari ini adalah hari spesial kalian ya. Oh jelas, kalian bisa makan di istana yang sangat megah dan kalian juga bisa menikmati makanan yang sangat lezat. Ya? Ya, tapi ada satu syarat. Kalian harus melakukan sesuatu ke ayam itu. Nanti aku juga akan melakukan hal yang sama ke Abu dan Nawas. Gak ngerti Tuan Putri. Ya bingung. Oh, masih belum ngerti juga rupanya. Oke, jadi kayak gini. Kalau kalian potong paha ayam ini, aku juga akan potong kaki Abu dan Nawas. Kalau kalian potong sayap ayam ini, aku juga akan potong tangan Abu dan Nawas. Harus suruh makannya. Kalau digigit langsung, Kalau kalian gigit ayam ini, aku juga akan gigit Abu dan Nawas, tapi pakai pedang.
pedang. Gimana? Setuju? Kak, nggak mungkin lah kak, nggak bisa. Gimana cara mereka makannya? Diam kamu. Saya setuju. Emang pintar kamu, Alia. Setuju. Ayo kita mulai makan ayam ini. Saya lagi mijitin kaki ayam ini. Jadi, Tuan Putri Alia harus mijitin kaki aku sama kaki Kak Abu. Enggak. Kok gitu sih? Itu kan syarat dari Kak Alia juga. Wah, iya deh. Enak kan, Bud? Enak juga, Kak. Udah. Aku lagi ciumin ayam ini. Jadi, Tuan Putri Alia, Hah? Masa aku harus menciumi kamu dan kakak kamu? Kak, itu persyaratannya. Enggak, itu enggak. Cukup. Terserah kalian mau apain makanan itu, mau digigit, mau dijilat, mau dimakan, mau ditelan, mau dibuang, terserah. Pokoknya semua makanan di meja itu milik kalian semua, terserah mau diapakan saja. Oh, bener deh semuanya, Ratu. Kamu juga kan? Ayo makan. Ayo beli. Repot urusan. Wah, mau disuruh tuh, habisin sekalian sama piring-piringnya. Bocah-bocah, kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekarang lanjutkan ceritanya. Baik, Paduka Ratu. Saya akan lanjutkan ceritanya. Lalu, anak bawang putih tersebut diberi nama Bulan dan Bintang. Mana ya, Cak? Oh, itu. Ayo, tangkap. Ya, lepas ya. Lihat kamu. Pas. Situ tuh. Baik, semuanya. Ayo, cepet Bintang. Ya, lepas. Kalian sih nangkepnya kelamaan, keburu capungnya kabur. Ya, sabar dong, Bulan. Cepungnya terbangnya lincah-lincah. Tuanku Bulan, Tuanku Bintang. Baiknya kalian cepat pulang. Hari mulai senja. Kenapa sih? Setiap senja sudah tiba, kita selalu aja disuruh pulang. Maafkan hamba, Tuanku. Hamba tidak dapat menjelaskannya. Mungkin nanti Tuanku Pangeran yang akan menjelaskannya.
tunggu apa lagi? Hamba harap kalian berdua cepat pulang, ya. Menyebalkan. Ya udahlah Bintang, ini kita pulang aja. Jadi biar nanti kita tanyakan kepada Ayahanda dan Ibunda. Enggak. Aku nggak mau pulang. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika malam sudah tiba. Kang Mas, kenapa mereka belum pulang juga, Kang? Kemana perginya Bulan dan Bintang? Aku khawatir, Kang Mas. Bagaimana kalau tiba-tiba raksasa Sandikala dan burung hantunya muncul lagi, Kang Mas? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap Bulan dan Bintang. Sik, dapat banyak nih. Ya udah Bintang, ini kita pulang sekarang aja yuk. Lagian ini udah malam. Bintang, kamu ngerasain getaran itu nggak? Dan kamu dengar suara itu? Aku juga merasakannya. Lebih baik kita sembunyi sekarang. Aku mencium daging manusia. Sudah lama aku tidak menculik dan memakannya untuk jadi santapanku. Burung hantu! Bau pesing ya? Aduh, tipis lagi. Kamu tahu? Iya, maaf. Ternyata kalian ngumpeti seru. Tangkap dia burung hantu. Lari! Bulan cepat! Bulan, awas! Tama! 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 Gusti, itu kasih Tomo. Barku Bulan, Barku Bintang. Kenapa kalian masih di luar? Bukankah hamba bilang agar kalian pulang? Dari mana kalian? Bulan, Bintang. Ayahanda selalu bilang, kalau hari sudah senja, kalian harus gelap. Kenapa kalian tidak mengikuti kata-kata Ayahanda? Kalian tidak biasanya seperti ini. Maafkan Bintang, karena ini semua salah Bintang. Ayahanda tidak mau tahu ini salah kamu atau bukan. Yang jelas kalian harus mengikuti peraturan di sini. Dan kita tahu, siapapun yang melanggar peraturan istana akan menerima hukuman. Cambuk anakku Bintang. Tuanku, Kang Mas, dia masih kecil, Kang Mas. Pati, cambuk dia sekarang.
Eyang. Jangan cambuk dia. Eyang, anakku Bintang harus tetap dihukum. Dia anak pemberani. Dan hanya dialah yang bisa menghadapi Sandikala raksasa. Dan buruk tentunya yang jahat. Apa maksudnya? Sandikala raksasa sangat sakti. Dan menurut kitab ini, hanya 2 tombak pusaka bermata 5 penjuru angin dan bermata bulan sabit yang bisa mengalahkan. Namun sayang, kedua tombak pusaka itu saling berjauhan. Satu berada di dasar samudra, dan satu lagi berada di perut Gunung Ranti. Dan menurut kitab ini juga, takdirnya hanya 2 anak yang bisa mendapatkannya. Anak kembar lelaki dan perempuan yang mempunyai tanda di dahi. Tanda pada anak lelaki 5 penjuru angin. Dan tanda pada anak perempuan sabit. Mereka terlahir dari seorang pangeran dan putri yang baik hati, bawang putih. Dan mereka adalah Bulan dan Bintang. Eyang, saya tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Mereka masih kecil, Eyang. Bunda, biarlah kalau memang Bintang yang harus mengambil tombak pusaka itu untuk menembus kesalahan Bintang kepada Tomo. Demi kerajaan kita juga ya, Bunda. Jadi kapan ya? Bulan dan Bintang harus berangkat untuk mencari 2 tombak pusaka itu. Besok pagi, ketika matahari terbit. Bulan, Bintang, Eyang cuma bisa membekali kalian dengan kitab ini. Di dalamnya tertulis petunjuk di mana keberadaan kedua tombak pusaka itu. Dan panah ini sebagai senjata kalian selama dalam perjalanan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berjalan waktu lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar
Berjalan waktu lalu begitu. Bulan, kamu sudah baca semua kitab itu? Sudah Bintang, menurut kitab ini, tombak itu ada di dalam laut. Dan jika kita sudah bertemu dengan laut itu, maka lautnya akan memancarkan cahaya perak. Kalau gitu, kita harus segera mencapai laut. Bintang, itu cahaya peraknya. Pasti tempat yang dimaksud dalam kitab itu. Tombak pusaka itu pasti ada di dalam laut sana. Akhirnya kita menemukan tombak pusaka itu. Iya Bintang, tapi tempatnya jauh banget Bintang. Tidak apa-apa Bulan. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan kita ke sana. Kamu mimpi? Kang Mas, aku mimpi Bulan dan Bintang, Kang Mas. Aku mimpi mereka mau dimakan sama raksasa Sandikala. Mimpi buruk itu berasal dari setan. Kita jangan pernah percaya. Sebaiknya sekarang kita berdoa untuk Bulan dan Bintang agar mereka bisa selamat. Kira-kira di mana ya letak cahaya perak itu semalam? Aku yakin cahaya itu tidak jauh dari sini. Bulan, kamu dengar suara itu nggak? Iya Bintang, aku dengar suara itu. Seperti Kita harus hati-hati. Menurut kitab yang dikasih dari Yang Sastro, di sini tuh banyak hewan-hewan aneh. Seperti apa Bintang? kepiting raksasa. Gawat, Bulan akan dibawa ke sarangnya. Bintang, lepasin aku Bintang. Bulan, lari! Bintang hebat. Tapi kok ngalahin kepitingnya lama banget sih? Bulan, kepiting itu sangat sakti. Coba kepiting itu ada di istana. Pasti sudah kamu masak kan? Ih, apaan sih? Sudah, kita lanjutkan perjalanan kita. Yaudah, ayo. Bintang. Bintang, lihat deh. Itu cahaya peraknya muncul. Berarti di sana tempatnya Bulan. Tapi Bintang, kita ke sana naik apa? Itu ada sampan. Kita naik sampan aja Bulan. Yaudah, ayo Bintang. Apaan itu yang berenang ke arah kita?
bocah so pintar. Kenapa kalian berhenti, ha? Siapa yang suruh kalian berhenti? Mohon maaf Tuan Putri, Paduka Ratu. Tapi saya sudah mendengar azan. Itu tandanya kami harus sholat. Terus kenapa? Kalau waktunya sholat, kita harus sholat yang mulia. Betul sekali Paduka Ratu. Nah, kalau kita sholat, pikiran pun terang. Kalau pikiran terang, cerita pun seru. Tidak bisa dilanjutkan dulu? Kalau dipaksakan, nanti jalan ceritanya malah jadi ngaco. Malah jadi nggak seru. Terus kamu itu maunya apa sekarang? Kami mau sholat Ratu. Tapi berjamaah dengan semua yang ada di sini. Karena semakin rame, semakin baik Ratu. Terserah kamu deh. Tapi saya nggak mau sholat sama kamu. Biar mereka aja. Aduh, Mak mau. Maaf Paduka Ratu. Sepertinya biarkan mereka dulu saja yang sholat. Hamba ada keperluan yang tidak bisa hamba tinggalkan Paduka Ratu. Betul sekali Paduka Ratu. Aku juga tidak bakalan ikut. Karena aku ada undangan kuis dangdut. Oh begitu? Iya. Kamu? Mau? Cepat kalian laksanakan perintah saya. Karena saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita mereka. Iya Paduka Ratu. Iya. Ayo. Kita sholat saja. Maaf Tuan, tempat wudhunya di mana ya? Bah, kau lurus saja ke sana, belok ke kanan, belok ke kiri, lurus kau ke sana, ada terowongan. Jangan kau mentok. Kalau mentok, kau ke kiri lagi, pasti ketemu itu. Ya nggak? Dul, Kira-kira apa itu? Kira-kira begitu. Nah, Makasih ya Tuan. Jangan lama-lama. Mau kemana mereka? Jangan-jangan mereka mau kabur. sabar aja Ratu, pasti bentar lagi si Abu masih nawas lanjutin ceritanya. Panai udah masakin sayuran enak. Ibunda Ratu, Abu dan Nawas mau kabur. Apa? Bocah-bocah kurang ajar, nggak tahu diri. Wan Abdul, Wan Gafur, Rojak, Somad, kesini. Tangkap kedua pencuri itu dan masukkan ke mulut buaya. Siap, Paduka Ratu. Pengawal! Siap! Kalian dengar apa kata Paduka Ratu? Sekarang juga gerakan semua pasukan, tangkap mereka! Siap! Cepat! Ayo! Kalian juga! Iya. Hei, Teman-teman, ada Kak Abu. nih sendok dan garpu pemberian Ratu. Kalian ambil, kalian jual, kalian beli makanan ya. Dayang, Ya? kamu tahu kan tentang dua anak kecil yang dituduh sebagai pencuri itu? Iya, tahu Tuan Putri. Tolong kamu bantu mereka ya. Kamu cari dua orang yang mirip sama mereka berdua, terus kamu suruh pakai baju persis seperti mereka. Cepat. Iya, Tuan Putri. Kak, ada pengawal. Bagaimana Dayang? Semua sudah dipersiapkan. Mana orangnya? Sekarang kalian berdua lari ke sana ya. Ke arah sana, cepat. Siap. Nawas, tau nggak? Kenapa tadi kakak nggak ngajak kamu kabur? Kenapa, Kak? Gini Nawas, dengerin kakak. Kalau kita di istana nih, ya, kita bisa ngasih makan ke orang miskin. Dan kita bisa ngasih barang, biar mereka bisa beli makanan. Bener gak? Betul juga ya, Kak. Kakak pinter deh. Tentu itu. Udah yuk, ayo. Harus perhatikan ini. Apabila anak tersebut tertangkap, jangan kalian lepaskan lagi. Ya. Mengerti? Mengerti? Itu dong. Wah. Luk. Hah?
Wah, banyak juga yang mau ikut sholat jamaah di sini. Prajurit! Wan Abdul, Wan Gofur, kalian pasti kesini mengira Abu dan Nawas mau kabur ya? Tapi nggak apa-apa, karena kalian juga udah di sini. Lebih baik sekarang kita sholat bersama yuk. Iya. Monggo. Duluan aja. Kata orang ambil wudhu dulu sebentar aja. Kalau begitu, prajurit, beta lihat kamu orang punya muka kusut semua. Sekarang juga kamu orang sholat, biar lebih tenang, biar lebih adem. Mengerti? Alhamdulillah. Wah, syukurilah. Kamu mau ngajak ibu kemana sih? Aduh, ini ibu. Aduh. Ayo Bunda, kita lihat mereka ditangkap, terus langsung aja dihukum biar gak lama lagi. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu tuh gimana sih? Kata kamu mereka kabur. Itu lihat buktinya, 2 bocah itu masih sholat di situ. Kamu tuh kalau kasih info yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah pencuri, jangan lama-lama salamnya. Kamu berdua harus segera kembali ke istana karena saya sudah tidak sabar mendengar kelanjutan cerita kamu. Mohon maaf Paduka Ratu, tapi kalau Paduka Ratu memang sudah tidak sabar, bagaimana kalau ceritanya di sini saja? Nanti kalau sholat kan nggak perlu bolak-balik lagi. Jangan Ibunda. Alia betul. Saya mau mendengarkan cerita kamu di istana saya. Sekarang juga. Aku mencium bau kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Awas kalian penduduk Lingsir Wangi. Kalian akan melawan aku. Akan aku habisi kalian. Bulan. Bintang, hati-hati Bintang. Berhasil. Tempat ini milikmu. Terima kasih ya Bintang. Sekarang badan aku jadi lebih ringan. Sekarang kita lanjutin perjalanan aja yuk. Berjalan waktu lalu begitu. Bintang, menurut kitab ini kita harus bisa melewati saluran magma supaya kita bisa mencapai gunung api itu. Tapi letaknya di mana, Bulan? Kita harus bisa mencapai goa api itu secepatnya. Di goa letak saluran magma yang bisa mengantarkan perut gunung api. Tapi Bintang, aku capek. Ya udah, kita istirahat dulu. Bintang, ada yang mau menyerang kita. Tiba juga nih bocah.
Bintang, Kok sekarang kamu jadi sakti sih? aku juga nggak tahu Bintang. Mungkin karena tombak sakti ini kali. Oh iya iya iya. Bintang, mending kita cari tempat berteduh aja yuk. Iya iya. Bintang, ini gua apa yang dimaksud oleh kitab itu. Kalau gitu kita harus segera masuk sekarang. Tapi Bintang, kita harus nyiapin obor. Iya. Yaudah, nyalain dulu Bintang. Bulan. Yuk. Bintang, hawa di sini panas banget sih. Iya. Di sini hawanya panas karena ini jalan magma. Ya, Astaga, obornya mati. Pasti udah ada di sini udah berkurang. ya ampun Bintang. Terus gimana dong? Nggak ada cahaya lain. Bintang, Bintang lihat deh. Tombak ini nyala. Kenapa nggak dari tadi saja? Kita lanjutin perjalanan aja yuk. Yuk. Apaan itu Bintang? Bintang, Bintang, Bintang itu kan kelabang. Bulan, kita lagi dalam bahaya. Ya ampun, kelabangnya besar banget. Bintang, Bintang. Bulan, awas, hati-hati. Lebih cepat lagi Bintang. Iya. Bintang, aku bisa ngalahin dia. Wah, tombak kamu hebat sekali, Bulan. Iya, yaudah, mendingan kita lanjutin perjalanan aja yuk. Yuk. Bintang, coba kamu pegang dulu. Bintang, di sini kan banyak kunang-kunang. Menurut kitab ini, tombak itu ada di sekitar kita. Kalau gitu, kita harus segera mencarinya. Iya. Bintang, Bintang itu tombaknya.
coba lagi. Kau pasti bisa. Ayo, jangan nyerah. Coba ini, aku coba ya. Bulan, kamu berhasil. Sekarang tombak ini jadi milik kamu. Akhirnya, tombak itu udah kembali ke pemiliknya. Tubuh aku jadi terasa lebih ringan. Gempa! Bulan, magmanya keluar. Allah, Kang! Kipati, bagaimana ini? Gunung api itu meletus. Ya Allah. Entahlah, Pangeran. Sebaiknya kita tanyakan saja pada Eyang Sastro. Dia pasti lebih tahu. Kenapa ada gempa dan gunung meletus? Ini pasti ada sesuatu. Berjalan waktu, lalu begitu. Eyang, bagaimana ini? Semua warga sudah panik, Eyang. Tenanglah Pangeran, ini semua cuma sebentar. Ini pertanda bahwa bulan dan bintang berhasil mengambil kedua tombak pusaka itu. Artinya mereka selamat kan, Eyang? Tuan Putri, saya juga tidak tahu. Hanya Gusti Allah yang mengetahui itu. Tapi kita harus tetap yakin bahwa bulan dan bintang akan tetap dilindunginya. Bintang, lihat deh. Sepertinya tombak itu menyuruh kita buat menaikinya. Gempanya tiba-tiba berhenti. Ini pertanda kita bakal bebas. Kita bakal bebas. Kita bebas. Pertanda kalian akan bebas. Tidak mungkin. Kalian akan aku makan satu persatu. Karena burung hantu pada siang hari tidak bisa melihat, aku sendiri yang akan mencari makanan ke istana. Sudah berhenti. Eyang Sastro benar. Gunung meletus dan gempa bumi ini hanya sementara saja. Firasat apa ya? Akibat dari gunung meletus dan gempa bumi itu, Sandikala bangun dan marah. Astagfirullahaladzim. Kak,
Sandika. Jangan. Jangan kau makan aku, Sandikala. Aku ada berita penting untuk kamu, Sandikala. Berita? Berita apa itu? Tapi kamu harus janji. Kalau kelak kamu berkuasa, angkatlah aku jadi raja di kerajaan Lingsir Wangi ini. Baik. Apa berita kamu? Ada 2 orang anak kecil. Namanya Bulan dan Bintang. Mereka itu sekarang sedang mencari 2 buah tombak pusaka untuk menjatuhkan kamu, Sandikala. Mereka itu adalah anak pangeran Tuan Putri Bawang Putih. Hah? Kurang ajar. Jadi mereka mau mencoba melawanku. Sekarang, tunjukkan di mana anak itu. Anak itu sudah pergi, Sandikala. Aku tidak perlu raja untuk menjadi anak buahku. Tapi, aku sendiri yang akan menjadi rajanya. Kamu berkhianat sama rajamu. Nanti kamu juga akan berkhianat padaku. Mana orang tua Bulan dan Bintang? Mana pangeran dan Bawang Putih? Akan aku makan raja itu. Sandikala! Hadapi aku! Sandikala! Jangan kau ganggu rakyat. Siapa kamu? Aku pangeran di sini. Jadi kamu orang tuanya Bulan dan Bintang? Iya, aku orang tua Bulan dan Bintang. Hadapi aku sekarang. Sandikala, lepaskan aku. Pangeran! Ya Allah! Sandikala! Lepaskan dia! Aku orang tuanya Bulan dan Bintang! Sandikala! Aku adalah Bawang Putih yang kau cari! Lepaskan dia! Putri! Putri! Aku tidak peduli. Yang mana orang tuanya Bulan dan Bintang? Akan aku santap kalian. Bunda! Bunda! Ayahanda! Ampun! Aku tidak kuat. Berjalan waktu lalu begitu. Bunda! Bunda! Ayahanda! Tuanku, Eyang. Itu Tuanku Bintang dan Tuanku Bulan. Bulan! Bintang! Pergi! Kalian pergi dari sini! Bulan! Bintang! Aduh, Bintang gimana ini? Bulan, ayo kita selamatkan mereka. Iya, Bintang, ayo cepat. Alhamdulillah. Ayah! Ibunda! Sandikala, lepaskan mereka. Bulan! Bintang! Pergi! Kalian pergi dari sini! Bulan! Bintang! Jadi kamu anak-anak pahlawan itu? Wah! Astagfirullahaladzim. Bunda! Ibunda! Ayahanda!
Subhanallah. Kang Mas. Syukurlah kalian datang. Tuanku Pangeran, Tuanku Putri, kalian baik-baik saja. Bintang, waktunya kita mengalahkan Sandikala. Ayo. Jadi kalian yang punya tombak itu? Iya, dan kami akan mengalahkanmu Sandikala. Dan bebaskan rakyat kita. Ternyata kalian cuma anak-anak. Anak-anak tidak bisa tanding denganku. Sandikala, lawan kami. Ayo. Ya, Sandikala sepertinya sangat tangguh. Dia memang tangguh dan sangat sakti. Tapi kita harus yakin, bulan dan bintang bisa mengalahkannya. Bintang, kayaknya Sandikala itu kesakitan kalau kita beradu tombak. Ayo kita coba lagi. Sepertinya bulan dan bintang menemukan kelemahan Sandikala. Benar sekali. Dia lemah sama bunyi-bunyian Bintang. Ayo Anda, suruh semuanya pukul apa saja yang bisa mengeluarkan bunyi sekarang. Cepetan. Cepat, ayo, cepat. Cepat, ambil apa di mana saya, cepat. Ampun, burung hantu. Bunyikan. Ampun, burung hantu. Ampun, burung hantu. Tolong aku, burung hantu. Tenang Bintang, burung hantu itu nggak bisa lihat kalau di siang hari. Tapi sebentar lagi akan malam, Bulan. Udah, kamu tenang aja. Ayo kita satukan lagi. Ampun. Burung hantu. Ampun. Kita berhasil, Bulan. Iya. Bulan. Ya Allah, kamu gak apa-apa kan? Hebat ya kalian ya. Untuk mengingat raksasa jahat itu, awan jingga itu kita beri nama Sandikala. Ya, benar Pati. Dan sekarang kita semua tahu, jika matahari itu menghilang tanpa sebab, itu artinya raksasa itu ingin memakan matahari itu. Dan kita harus membunyikan bunyi-bunyian yang sekeras-kerasnya agar raksasa itu pergi dan menghilang. Berjalan waktu lalu begitu Ya, Sandikala sudah kalah. Apa kita masih menghadapi bahaya yang lain nantinya? Masih, Pangeran.
Sandikala mempunyai burung raksasa yang setia. Dan dia pasti akan mencari tuannya. Lalu kita harus bagaimana, Eyang? Kita akan tetap tinggal di sini. Bulan dan bintang yang akan menghadapi. Biar kami yang menghadapinya, Ayahanda. Dan kami akan hancurkan burung hantu itu. Iya, Ayahanda. Semuanya, tolong doakan Bulan dan Bintang. Hati-hati, Nak. Baik, Ibunda. Hai burung hantu jelek. Asal kamu tahu ya, tuan kamu itu udah mati. Iya, hadapi kita sekarang. Dan kembalikan teman-teman kita yang sudah kau culik. Siap. Serang! Bintang, kayaknya burung hantu itu nggak bisa lihat deh kalau ada cahaya. Kita butuh bantuan. Ayahanda, nyalakan semua obor. Sekarang. Ambil, obor. Coba ambil obor. Burung hantu jelek, turun kau. Bintang, kayaknya burung hantu itu mulai kesilauan deh. Sekarang saatnya kita musnahkan dia. Bulan, Bintang. Ya Allah, alhamdulillah. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Bunda. Terima kasih atas doanya. Iya. Tomo! Tom, bukan dong! Ini, Tom, bukan! Tom, bukan! Ayo, tolong! Tolong! Yeay! Ayo, cepat! Tomo! Baik, bukan! Apa anakku? Tidak kalian. Ya Allah. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan dengan dua tombak pusaka itu? Langit yang gelap itu memang membuat kita semua takut, Ibunda. Dan menjadi rumah bagi Raja Kegelapan. Aku akan melempar tombak ini ke langit, agar bisa menerangi langit dan kita semua. Dan aku akan beri nama seperti namaku, Bulan. Aku juga akan melempar tombakku untuk menemani Bulan.
Dan aku akan memberikan nama cahaya itu seperti namaku. Bintang. Bulan dan bintang akan selalu muncul setiap malam untuk menerangi bumi. Agar ayahanda, ibunda, dan rakyat tidak takut pada kegelapan. Berjalan waktu, lalu begitu. Bulan dan bintang akan selalu muncul setiap malam untuk menerangi bumi. Agar ayahanda, ibunda, dan rakyat tidak takut pada kegelapan. Maaf yang mulia. Maaf kalau beta mengganggu. Ganggu aja kamu. Iya. Ini berita penting, yang mulia. Penting dan sangat penting. Iya. Bahwa nanti malam itu ada pertemuan bersama negara tetangga. Iya. Jadi harus berangkat juga sekarang. Kenapa harus sekarang pertemuannya? Kenapa nggak besok aja? Saya lagi asik dengerin cerita dia. Mohon maaf yang mulia. Mohon maaf, betul. Jadi begini, beta mengerti kalau Paduka Ratu sedang mendengarkan ini dongeng cerita dari si kembar dekel itu. Beta mengerti, tapi ini keadaan sangat-sangat penting. This is very important. Ngerti nggak kamu? Penting kan? Cerdas. Kira-kira begitu yang mulia. Pokoknya yang mulia harus datang, harus berangkat malam ini juga. Titik, nggak pakai koma. Very important. Baiklah, saya akan pergi. Tapi mereka berdua harus menyusul saya ke perbatasan besok. Karena saya sudah tidak sabar mendengar kelanjutan cerita mereka. Ya Paduka Ratu. Jadi malam ini, kalian harus beristirahat. Sediakan kamar buat mereka dan jangan lupa jaga pintu kamar mereka. Jangan sampai mereka kabur. Let's go. Tunggu. Kalian tahu kenapa ibundaku ingin kalian menyusul ke perbatasan besok? Kami tidak tahu, Tuan Putri. Ibundaku selalu melakukan hal yang menyenangkan setelah pergi ke negeri tetangga. Biasanya aku dan ibundaku selalu melakukan olahraga favorit kami, yaitu adalah berburu. Berburu binatang, Tuan Putri. Oh, apa saja. Tapi akan kupastikan sasaran berburu kami besok adalah kalian. Laras, ayah merasa bahagia malam ini. Ayah rasa keputusan ayah untuk menikah dengan Ibu Lasmi adalah pilihan yang tepat. Bu, jangan, Bu, jangan. Bu, jangan.
Jangan, Bu. Bu, jangan. Dewi, Ya, Bu. cepat kamu ambil pisau yang paling besar dan paling tajam. Bu, jangan.